Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa thumma ila hadrati musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, halaman 145, tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin 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 ya rabbal alamin. Wa idza kana lan nalikane ana apal amru perkara iku hakadha kaya mengkono-mengkono kang tinutur, fahal mongko ana ta iku minal ma'kuli tetep saking kang den angen-angen, ayyukala utawi ento diucapaken apa inna hadzal masjida dawu inna hadzal masjida stune iki masjid iku lahu tetep keduwe hadzal masjid barokatun utawi pira-pira barokah, ta'udu kang bali apa barokah halal musafiri ing ngatasi wong kang lunga ilaihi marang hadzal masjid. Mula sangka iku fali hadza mongko krana iki ta'udu ya juzu wenang apa antus syadda yen to den taleni apa rihalu ontan-ontan ilaihi marang masajid. Wa idza kana al-amru hakadza, jika persoalannya demikian, maka apakah dapat diterima oleh akal bila dikatakan bahwa pada masjid ini terdapat beberapa berkah yang kembali kepada orang yang pergi bertujuan ke masjid tersebut. Karena itu boleh bepergian jauh dengan membawa bekal menuju ke masjid ini. Artinya kembali kepada pendapat seseorang yang mengatakan bepergian jauh dengan membawa bekal yang cukup itu hanya diperbolehkan ketika menuju kepada 3 masjid saja, yakni Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan mereka berpendapat bahwasannya bepergian jauh dengan membawa bekal yang cukup
selain 3 ini tidak diperbolehkan. Di antaranya mereka juga tidak memperbolehkan untuk menziarahi makam Nabi Muhammad SAW. Terus apakah keberkahan yang dimiliki oleh 3 masjid tadi itu dikarenakan keberkahan yang dimiliki oleh orang yang berpergian? Apa mergo krana sing lunga niku sing duwe keberkahan sehingga dia itu hanya diperbolehkan untuk bepergian menuju ke 3 masjid ini. Wa amar Rasulullah anapun utawi Rasulullah alladzi ma'adzuma kang ora agung apa hadzal masjidu iki masjid illa binisbatihi angin kelawan den nisbataken masjid ilaiha marang Rasulullah. Fala barokata mongko ora ana barokah iku maujud fihi ing dalem alladzi ta'udu kang bali apa barokah ila zairihi marang wong kang ziarah ing alladzi. Adapun Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengagungkan masjid ini kecuali dinisbatkan kepada diri beliau. Padahal Masjid Nabawi itu menjadi mulia, menjadi agung karena Masjid Nabawi ini dinisbatkan, disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Seandainya Masjid Nabawi itu tidak dinisbatkan atau disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, secara otomatis Masjid Nabawi ini tidak ada bedanya dengan masjid-masjid yang lain di dalam hal keberkahan. Maka tidak ada berkah yang dapat kembali manfaatnya kepada yang menziarahi. Sehingga ketika seseorang berziarah ke makam Nabi, tidak ada keberkahan sama sekali yang mereka dapatkan. Mergo mereka itu hanya memperbolehkan bepergian jauh hanya menuju ke masjidnya saja. Dan mereka mengatakan kalau ke Masjid Nabawi itu perlu sholat saja, tidak perlu untuk berziarah kepada makam Kanjeng Nabi Muhammad. Paling koyok-koyok kesane niku sing duwe berkah itu hanya orang-orang yang berziarah ke atau yang mendatangi Masjid Nabawi saja. Sedangkan Masjid Nabawi yang menjadi mulia itu yang dinisbatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, seakan-akan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak punya keberkahan sama sekali yang bisa didapatkan oleh seseorang yang melakukan ziarah. Wa idzan lan nalikane adamul barokah la yajuzu ora wenang apa antus syadda yen den taleni apa rihalu ontan-ontan ila ziyaratihi marang ziarah ing alladzi. Jadi tidaklah boleh bepergian jauh hanya semata-mata bertujuan untuk menziarahi masjid tersebut. Inna hadza satuhune iki pangucap kang tinutur iku innama yaqulu angin pestine ngucap hu ing hadza sapa almajaninu pira-pira wong edan rupane alladzina wong akeh la yauna kang ora madai sapa alladzina ma ing barang yaquluna kang ngucap sapa ase alladzina. Sesungguhnya ucapan ini adalah ucapan orang-orang gila yang tidak memadai ucapannya, atau justru au yaqulu utawa ngucap hu ing hadza sapa aduwul islami mungsuhe Islam wa rasulil islami lan mungsuhe utusane Islam, atau justru yang mengucapkannya adalah musuh-musuh Islam dan musuh-musuh utusan Islam. Tadi kesannya orang yang mengatakan tidak boleh berziarah ke makam Nabi hanya diperbolehkan
ke Masjid Nabawi itu hanya untuk mengerjakan sholat. Ini kesannya apa yang mereka ucapkan itu seperti ucapannya orang gila, atau yang mereka ucapkan itu ucapan orang-orang yang menjadi musuh-musuh Islam atau musuh utusan Islam. Kesannya itu sama sekali tidak mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sama sekali. Wa amal mukminu lan anapun utawi wong mukmin alladzi lahu kang iku tetep kedhe mukmin hadzun utawi bagian minal akli kang tetep saking akal sempurna. Fala yumkinu mongko ora mungkin apa yahturo yen to kumerentek bibalihi kelan atine mukmin apa hadzal makna iki arti as-sakhifu kang kurang. Adapun orang mukmin yang ada pada dirinya bagian dari akal, maka tidak mungkin terlintas dalam hatinya mengenai makna yang kurang ini. Kalau seseorang itu benar-benar orang mukmin, orang yang beriman, pasti mereka itu tidak mempunyai pandangan atau tidak mungkin terlintas dalam hatinya mempunyai pengertian atau pemikiran seperti itu. Hanya memperbolehkan ke Masjid Nabawi itu perlu hanya sholat, tidak boleh berziarah ke makam Nabi, karena hanya berpegangan kepada hadis yang disabdakan Nabi tentang bahwasanya seseorang itu tidak boleh bepergian jauh dengan mempersiapkan bekal itu hanya untuk menuju kepada 3 masjid ini. Nek wong Islam temenan, pasti mereka tidak mempunyai pemikiran yang seperti itu. Pemikiran seperti itu hanya dimiliki oleh musuh-musuh Islam atau utusan-utusan musuh atau orang-orang yang memusuhi orang-orang Islam. Wal haditsu utawi hadis alladzi yastanidu kang sumende ilaihi marang hadis sapa ulaikal ladina mengkono-mengkono wong akeh yuriduna kang padha ngarepaken sapa ladina ayyajulu ing yen to mubeng-mubeng sapa ladina bainahu ing dalem antarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina ummatihi lan ing dalem antarane ummate Kanjeng Nabi fi nahiyatin ing dalem pejajahan wa malan barang yadhabuna kang lunga sapa ladina ilaihi marang ma fi nahiyatin ing dalam pejajahan ukhra kang meneh. Dalam hal itu perlu kiranya diketahui bahwa hadis yang menjadi sandaran mereka, yaitu orang-orang yang berharap untuk berputar-putar antara Nabi Muhammad SAW dan umatnya dalam suatu daerah menuju daerah yang lain, maka sebenarnya hadis tersebut khusus membicarakan tentang masjid-masjid saja. Tadi hadis yang dipakai pegangan oleh mereka itu sebenarnya hanya berkaitan dengan masjid. Artinya kalau orang Islam itu ingin bepergian jauh, bekalnya sudah disiapkan. Kalau yang dituju itu adalah masjid selain 3 masjid tersebut, itu tidak diperbolehkan oleh Nabi. Karena apa? Kalau kita bepergian jauh, menghabiskan banyak bekal, banyak uang, menghabiskan banyak waktu sampai berhari-hari, mungkin sampai berminggu-minggu. Kalau yang hanya dituju itu adalah masjid selain 3 masjid ini, tidak ada artinya. Membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, membuang-buang harta benda. Kalau yang dituju 3 masjid ini tidak rugi. Seumpama yang dituju Masjidil Haram, yang dituju Masjid Nabawi, yang dituju Masjidil Aqsa, tidak rugi. Walaupun berhari-hari, walaupun menghabiskan banyak uang, menghabiskan banyak bekal, tidak rugi.
Ya seperti orang yang sedang mengerjakan haji, mengerjakan umroh, tidak rugi. Ya, sebab sholat 1 rakaat di Masjidil Haram sama hanya dengan sholat 100.000 rakaat di selain Masjidil Haram. Sholat 1 rakaat di Masjid Nabawi itu sama hanya dengan sholat 1.000 rakaat di selain Masjid Nabawi. Sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa itu sama hanya dengan sholat 500 rakaat di selain Masjidil Aqsa. Makanya kalau yang dituju itu adalah selain 3 masjid ini, ya artinya tidak ada gunanya. Ya, buang-buang waktu, buang-buang bekal, buang-buang energi, buang-buang tenaga. Fa innahu mongko satune hadis iku yatakallamu bicara apa hadis anil masajidi saking pira-pira masjid khosotan kelawan tertentu iku yakulu ngendika apa hadis sinasi marang menungso. Artinya gini, hadis itu benar-benar yang dibahas atau yang dibicarakan itu hanya tentang masjid saja. Tidak ada hubungannya dengan makam, tidak ada hubungannya dengan pesarean. Ya, khusus itu yang dibicarakan adalah masjid. Makanya kalau yang dibicarakan itu masjid, maka boleh ketika seseorang berkunjung ke kota Madinah, tidak hanya perlu untuk mengerjakan sholat di Masjid Nabawi saja, tapi yang penting juga itu adalah berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Antum utawi sira kabeh ukolau pira-pira wong kang ngono akale. Yajib wajib apa antusona yen to direksa apa akmalukum pira-pira amal sira kabeh anil amdhi saking dolanan. Alladzi la faidata kang ora ana faedah iku maujud fihi ing dalem alladzi. Mula fausi mongko wasiat ingsun kum ing sira kabeh alla tusafiru. Ing yen to ora lunga sira kabeh wa tatahammalu lan nyangga sira kabeh mata ibas safari ing pira-pira payahe lunga wa masyaqahu lan rekosane lunga min ajli antusallu saking arah yen to salat sira kabeh bi masjidin ana ing masjid tawa ing dalem masjid mim masajid di dunya kang tetep saking pira-pira masjid dunya fahimina hale padha ngerti kabeh annalahu satune iku tetep kedhe masjid apa fadlan keutamaan ala ghairihi ing ngatasi liyane masjid. Ya la taf'alu aja gawe sira kabeh zalika ing mengkono-mengkono lunga merga fa inakum mongko setune sira kabeh iku tasabuna paya sira kabeh fi safarikum ing dalem lunga sira kabeh bila faidatin kelawan tanpa faedah ta'udu kang bali apa faedah alaikum ing ngatasi sira kabeh. Pun dawuhne Kiai Ali Maksum, hadis itu memberi penjelasan kepada manusia, kamu semua adalah orang-orang berakal, maka wajib menjaga segenap amalmu dari permainan. Artinya dalam melakukan amalan sesuatu sekedar untuk main-main saja yang tidak ada faedahnya. Oleh karena itu pesanku kepadamu agar tidak bepergian dengan berpayah-payah dan resiko yang berat hanya sekedar bertujuan hendak mengerjakan sholat di suatu masjid di dunia ini dan mengetahui bahwa masjid mempunyai keutamaan yang tidak terdapat atas lainnya. Maka janganlah kamu lakukan bepergian yang seperti itu, karena sesungguhnya dalam perjalananmu pasti akan repot dengan tanpa ada guna yang dapat kamu rasakan. Kiai Ali Maksum berpesan kepada kita semua, ya, kalau kita bepergian jauh, yang kita tuju itu adalah masjid, dan kita tahu bahwasannya masjid yang kita tuju itu tidak mempunyai keutamaan daripada masjid yang lain.
Apalagi hanya sekedar kita ingin tahu ya, atau penasaran, oh sing jare nggo nang kono masjid iku ana bangunan masjid anyar sing mirip kaya Masjid Nabawi. Akhirnya gawe rombongan, ya, gawe rombongan sak bis. Budal rombongan iku ya bayar, ya nggawa sangu, ya nggawa sembarang kalir, awake ya pegel. Temriko niku mung sekedar hanya ingin melihat. Nang kono hanya sekedar untuk selfie. Nggih mergo napa nek jenengan salate teng mriko artinya ya sama, ndak ada bedanya dengan kita sholat di masjid desa kita sendiri. Nah niki lho sing diwanti-wanti karo Kiai Maksum aja. Nggih lunga-lunga sing model-model ngene iku gak usah dilakoni. Mergo napa? Tuwase ngentekno biaya, tuwase pegel, dan pasti ada resiko yang besar karena bepergian jauh. Kalau yang dituju 3 masjid itu tidak ada ruginya memang. Sing dituju Masjidil Haram, sing dituju Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, tidak rugi karena di sholat di sana itu pasti tidak sama dengan kita sholat di masjid-masjid yang lain. Dan itu loh. Lakin la tafhamu pundi wae. Li annal masajida krana satuhune pira-pira masjid kullaha yaskabiyane masajid fi mustawan ing dalem panggonan padha wahidin kang siji. La fadla ora ana kautaman iku maujud li ba'diha kedue setengah masajid ala ba'din ing atase setengah kang weneh. Karena seluruh masjid di dunia ini kedudukannya sama. Tidak ada kelebihan sebagian masjid-masjid itu dengan masjid-masjid yang lain. Sebab semua masjid yang ada di dunia ini, selain 3 masjid yang disebutkan tadi, itu semua kedudukannya sama, tidak ada bedanya. Lakin la tafhamu, tetapi ini orang ngerti sira kabeh. Anna dzalika ing satune mengkono-mengkono masajid fi mustawa ala umumihi ing atasi umumi dzalik bal fid dunya bali iku tetep ing dalam dunya masajidu tawi pira-pira masjid salasatun kang telu laha kang iku tetep kedhe masajidu salasa maizatun utawi beda-beda ala ghairiha ing atasi liyane masajidi salasa minal masajidi bayani saking pira-pira masjid wa utai masajid iku al masjidul haram masjidil haram di Makkah ing dalem Mekah wal masjidun nabawi ulan masjid nabawi bil madinati ing dalem Madinah al munawwarati kang den padangi wal masjidul aqsa lan masjidil aqsa bisami ing dalem kutha Sam utawa negara Sam. Tetapi kamu semua tidak mengetahui bahwa keseluruhan masjid pada umumnya statusnya sama. Sedangkan di dunia ini ada 3 masjid yang statusnya berbeda dengan masjid-masjid yang lain, yaitu Masjidil Haram yang ada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinatul Munawwarah, Masjidil Aqsa yang berada di Sam atau Palestina. Nah inilah, kalau yang dituju itu adalah 3 masjid ini, maka ketika bepergian jauh dengan mempersiapkan bekal yang cukup tidak ada ruginya. Lah nek sing dituju niku selain 3 masjid ini ya rugi awake dhewe, entek-enteki biaya, awake tuase pegel. Terus nang kono salat ya ganjarane ya padha, mek badhe ero oh iki ya masjide iku. Mantun iku oleh bonus selfie. Hadhil masajidu tawi iki pira-pira masjid telu mau wahda halis suwijine masajid lawas syadatum lamun naleni sira kabeh arihala ing ontan-ontan ilaiha marang masjid telu la yadi mongko ora kasiya-siya
apa ta'abukum payah ira kabeh. Sekiranya kamu semua bepergian menuju ketiga masjid ini, maka tidak kepayahan kamu. Mboten rugi nek encene lunga ado berminggu-minggu, berhari-hari. Kalau yang dituju itu adalah 3 masjid, maka semuanya itu terbayar. Awake pegel ya gak rugi, ngentekno biaya ke ya gak rugi. Karena apa? Karena beribadah di 3 masjid itu nilainya tidak sama dengan masjid yang lain. Bal ya'udu bali alaikum mengatasi sira kabeh minat thawabi saking ganjaran bimudha'afati thawabi sholati kelawan sebab den tikel-tikelaken ganjarane salat fiha ing dalam masjid telu apa ma barang yuwazi kang nyandingi apa ma ta'abakum ing payah sira kabeh wa ziyadatan lan sartane tambah. Tapi sesungguhnya ketiga masjid ini berbeda. Karena Masjidil Haram yang kita tuju, Masjid Nabawi yang kita tuju, Masjidil Aqsa yang kita tuju. Ketika kita sholat di sana, pahala sholat kita dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga ketika kita bepergian menuju ketiga masjid ini, walaupun toh payah, akan tetapi kita mendapatkan tambahan pahala yang besar, tidak sia-sia. Wa inna mamtazat lan angin pestine beda apa hadil masajidu iki pira-pira masjid. As-salasatu kang telu. Kenapa 3 masjid ini berbeda dengan masjid-masjid yang lain? Li anal masjidah krana satune masjid al-haram kang haram. Iku umira diperintahaken apa bibinaihi kelawan bangun masjid. Fabana mongko bangun hu ing Masjidil Haram sapa sayyiduna bendoro kita. Rupane Ibrahimu Nabi Ibrahim Khalilur Rahmani kang dadi kekasih zat kang welas asih sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana apa kelakuan iku yusaidu bantu hu ing Nabi Ibrahim fi binaihi ing dalem bangun Masjidil Haram sapa sayyiduna bendoro kita rupane Ismailu Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Summa huwa mongko nuli utai Masjidil Haram iku bijiwari Baitillahil Haram sebab sandingan karo Baitullahil Haram kiblatul alamina iku dadi kiblate wong saalam dunya. Pun kenapa Masjidil Haram ini beda dengan masjid-masjid yang lain? Ya karena Masjidil Haram ini masjid yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Masjidil Haram yang pada saat itu dibantu oleh putranya yang mulia yakni Nabiullah Ismail alaihis salam, yang kebetulan Masjidil Haram ini bertetangga dengan Ka'bah Baitullahil Haram. Ka'bah ini merupakan kiblatnya orang Islam di seluruh dunia. Tadi kesimpulannya, nopo Masjidil Haram niku mulyane kaya ngonten. Salat di sana 1 kali waktu sama hanya dengan 100.000 waktu. Salat di sana 1 rakaat sama hanya dengan kita salat 100.000 rakaat di selain Masjidil Haram. Alasannya mergo Masjidil Haram di sana bertetangga dengan Ka'bah Baitullahil Haram, yang merupakan kiblat dari seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dadi mulyane Masjidil Haram niku mega ana Ka'bah. Falidzalika mongko krana mengkono-mengkono kang tinutur albina utawi bangunan wa hadzal jiwaru lan iki sandingan al-ali kang luhur iku nala merkole apa sebina minas syarafi saking kamulyan maing barang ja'ala kang dadiake sapa Allah as-sholata ing salat fihi ing dalem Masjidil Haram bimiati alfi sholatin kelawan 100.000 salat fi siwahu ing dalem liyane Masjidil Haram minal masajidi saking pira-pira masjid.
Pun karena bangunan Masjidil Haram ini berdampingan, bersandingan dengan sebuah bangunan yang mulia, sing jenenge Ka'bah. Maka Allah menjadikan kemuliaan setiap sholat yang dilakukan di sana itu nilainya sama hanya dengan 100.000 sholat yang dikerjakan di selain masjid-masjid selain Masjidil Haram. Wa amma masjidul lan anapun utawi masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fa'adzamatuhu mongko utawi keagungane masjid Kanjeng Nabi iku lima krana barang qaddamna kang wis ndinginaken kita hu ing ma tsumma huwa mongko nuli utawi Masjid Nabawi bijiwari baitihi sebab sandingan kelawan daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yasyukulan orang mamang sapa mukminun wong mukmin fi anna baitahu ing dalem setuhune daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahma ala ing dalem semangsa luhur apa syarafuhu mulyane baitur rasul wa adzmalan agung apa qadruhu pangkate baitur rasul iku layasilu ora temeka apa sebet abadan ing dalem selawase ila baiti rabbil alamina marang baitur rabbil alamina. Terus yang nomor 2 Masjid Nabawi. Kenapa Masjid Nabawi itu menjadi agung, menjadi mulia? Karena Masjid Nabawi ini berdampingan, bertetangga dengan nopo rumahe Kanjeng Nabi Muhammad, daleme Kanjeng Nabi Muhammad. Nek Masjidil Haram berdampingan dengan Baitullah. Nek Masjid Nabawi ini berdampingan dengan Baitur Rasul, daleme Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih. Jadi seorang mukmin tidak ragu bahwasanya ketika rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad berada di sana, maka Masjid Nabawi itu ikut menjadi mulia, menjadi besar derajatnya. Sebesar apapun Masjid Nabawi tetap tidak bisa mengalahkan kebesaran keagungan daripada Masjidil Haram, yang mana di Masjidil Haram di sana ada Baitullah Ka'bah. Makanya sholat nang Masjid Nabawi itu nilainya seperti 1000 sholat di selain Masjid Nabawi. Cik luwe gede sholat nang Masjidil Haram. Nggih, mergo daleme Kanjeng Nabi mboten saged ngungkuli kalih Baitullah. Nggih. Makna Baitullah niku kan daleme Gusti Allah, nek cara syariat ya Ka'bah niku. Lihadza karena iki adamul wusul kanat ono apa as-shalatu salat fi masjidi ing dalem masjid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi alfi salatin kelawan 1000 salat fi siwahu ing dalem liyane masjidihi. Liusyira drapun supaya aweh weruh utawa isyara apa tafawutu beda-beda fi idhami thawabi ing dalem agunge ganjaran ila tafawuti marang beda-beda fi syarafil jiwari ing dalem mulyane sandingan. Makanya sholat di Masjid Nabawi itu dijadikan oleh Allah sama hanya dengan sholat 1000 sholat di selain Masjid Nabawi. Ini mengisyaratkan bahwasannya Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram ini pahalanya masih besar sholat berada di Masjidil Haram. Kenapa? Ya karena perbedaan daripada masjid ini bertetangga dengan apa? Masjidil Haram mulia kaya ngonten iku mergo bertetangga kali Baitullah. Masjid Nabawi mulia sing kaya ngonten iku karena bertetangga dengan Baitur Rasul, daleme Kanjeng Nabi Muhammad. Wa amal Masjidul Aqsa lan anapun utai Masjidil Aqsa iku fabana mongko bangun hu ing Masjidil Aqsa sapa sayyiduna bendoro kita rupane Yakub Nabi Yakub alaihissalam ba'da ambana ing dalem sause yen to bangun al Masjidil Haram ing Masjidil Haram sapa jatuh bae Nabi Yakub
rupane sayyiduna bendoro kita, yakni sayyiduna kang dadi bendoro kita rupane Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, bi arba'ina kelawan kacek utawa kaut 40 apane sanatan taune, kama kaya barang ja kang wis teka apa sema fi haditsin ing dalam hadis. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu masjid yang dibangun oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub itu adalah putra daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak putra daripada Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Tadi Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Yakub setelah Masjidil Haram itu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Tadi sing bangun Masjidil Haram niku Nabi Ibrahim kali putrane Nabi Ismail, sedangkan Masjidil Aqsa sing wonten Palestina niku sing bangun Nabi Yakub niki putrane Nabi Ishak nggih putune Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nggih terpaut 40 tahun. Jadi Masjidil Haram setelah selesai baru 40 tahun berikutnya Masjidil Aqsa dibangun. Jadi kalau ada pertanyaan lebih dulu mana Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa dibangun, jawabannya adalah lebih dulu Masjidil Haram terpaut 40 tahun. Sumakana mengkonuli ono apa hadzal masjidu iki masjid iku musalla anbiya Bani Israil. Jadi panggonan salate pira-pira nabine kaum Bani Israil alaihimus salatu wassalam. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah tempat sholatnya para nabi dari kalangan kaum Bani Israil. Tadi Nabi Yakub niku sebute Israel, nabi-nabi, rasul-rasul, turunane Nabi Yakub niku disebut Ambiya Bani Israil, nabi-nabi dari kalangan kaum Bani Israil. Wa kana lan ono apa Masjidil Aqsa iku bijiwari buyutihim sebab sandingan pira-pira daleme Ambiya wa raudhatihim lan raudhae Ambiya. Kenapa Masjidil Aqsa itu juga termasuk dianggap masjid yang mulia setelah Masjid Nabawi? Karena Masjidil Aqsa itu berdampingan dengan rumah-rumah para nabi-nabi di kalangan kaum Bani Israil. Teng Palestina mriku kathah nabi, kathah rasul. Masjidil Aqsa itu berdampingan dengan rumah-rumah para nabi yang ada di sana. Niku alasannya Masjidil Aqsa itu kenapa menjadi mulia? Ya karena Masjidil Aqsa itu berdampingan dengan rumah-rumah para nabi kalangan Bani Israil. Allatihum kang utai ambiya iku ba'dan tiqalihim tetep ing dalem sause pindhahe ambiya ila rafiqi marang ar-rafiqil a'la alaihimus salatu wassalam. Wala yakhfalan ora samar apa anna jiwarul ambiyai setune sandingan pira-pira nabi wa ingkana lan senajan ana apa jiwar iku rafi al qadri luhur pangkate aziman tur iku agung la yasilu ora bisa tumeka apa jiwar ila darajati kirami jiwarihi marang derajate mulyane sandingane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih semulia apapun Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa itu karena mulia karena berdampingan dengan rumah para nabi dari kalangan kaum Bani Israil. Bagaimanapun derajatnya Masjidil Aqsa tidak bisa mengalahkan keagungan derajatnya Masjid Nabawi karena Masjid Nabawi itu berdampingan dengan rumahnya Rasulullah. Makanya lihada krana iki adamul rusul kanat ono apa salat fil Masjidil Aqsa ing dalam Masjidil Aqsa iku bi khamsi mi'ati sholatin bi khamsi mi'ati sholatin kelawan 500 salat fi siwahu ing dalem liyane Masjidil Aqsa minal masajidi bayane saking pira-pira masjid. Oleh karenanya salat di Masjidil Aqsa itu nilainya sama hanya dengan 500 salat di selain Masjidil Aqsa. Tasik luwe gede ganjarane salat nang Masjid Nabawi. Masjid Nabawi jek kalah kali salat wonten Masjidil Haram. Semuanya itu melihat napa
rumah yang menyandinginya atau yang bertetangga dengan masjid tersebut. Lah nek selain daripada 3 masjid itu sama pun. Gak peduli masjid niku bertetangga karo wali, gak peduli masjid niku bertetangga dengan ulama besar yang alim, mboten peduli niku masjid niku bertetangga dengan seorang presiden, padha wae. Bah masjidé mentereng apik utawa gak pate apik, nek salat nang kono ganjarane padha. Lho niku lho. Kama kaya barang waroda kang wis tumeka apa mak. Kang wis tumeka apa hadza tahdidu iki wates fil kulli ing dalem sekabeh bi haditsin kelawan hadis rawa kang cerita ing hadis sopal Baihaqi Imam Baihaqi fi syu'bil imani ing dalam kitab syu'bil iman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma razzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana bi futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin wala kandin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amisna bi mautis syuhada wa syurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina ma'na syaqiyya wala mahruma wala matruda. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ighfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad